mungkin 3 bulan ini kita tidak bertemu, tetapi kita mau tetap sembah Tuhan, tetap kita mau tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Biar nama Tuhan yang kudus, biar nama Dia yang kudus. Mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia. Haleluya.
kami sudah melewati 3 bulan ini Tuhan. Kami tetap sehat itu semua karena kemurahan Engkau di dalam kami. Semua karena anugerah-Mu kepada kami Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus pimpin setiap ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Teman-teman yang masih rebahan, teman-teman yang masih tidur-tiduran, yuk kita bangun dulu, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, setiap kemurahan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami pada saat ini, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan, itu semua berkat kemurahan Kau. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, kami dapat membuka hati dan pikiran kami, sehingga sharing firman Tuhan yang ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami siap bersama-sama mendengarkan sharing pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, shalom, selamat pagi. Sudah lama banget ya kita nggak kumpul beribadah di gereja, udah hampir 3 bulan, bahkan udah 3 bulan lebih gitu ya teman-teman. Pada pagi hari ini, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, saya nggak tahu apakah teman-teman udah bangun, apakah pegang HP, lihat video ini sambil tiduran dan sebagainya, tetapi saya yakin dan percaya kita sama-sama rindu untuk menghampiri hadirat Tuhan. Betul teman-teman? Kita bersama-sama membuka firman Tuhan kita di dalam Injil Matius pada pagi hari ini. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya akan bersama-sama men-sharingkan untuk kita semua. Ada sebuah tema yang akan saya berikan, yaitu teruslah menjadi garam dan terang di dalam situasi apapun. Nah, teman-teman terkasih, kita sudah membaca di dalam 4 ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Yesus memakai gambaran-gambaran yang diambil dari kehidupan sehari-hari, kehidupan orang Galilea pada saat itu. Yaitu dia memakai gambaran tentang garam dan terang. Nah, setiap rumah tangga pada saat itu, bahkan pada sampai saat sekarang ini, pasti di rumah tangga itu ada yang namanya garam. Coba teman-teman untuk membuktikan, teman-teman bisa ke dapur, lihat di bumbu-bumbu masakan, pasti di situ ada yang namanya garam. Kita tahu ya kan, kalau seandainya masakan terus mama kita masak lalu nggak dikasih garam, nggak ada rasa. Jadi kita nggak nafsu makan deh. Nah teman-teman, begitu juga dengan terang. Yesus menggambarkan bahwa adanya garam dan terang. Nah, kalau di zaman dulu, maksudnya di dalam pembacaan kita di orang Galilea pada saat itu, mereka itu terang itu yaitu mereka menggunakan pelita. Tadi kan di ayatnya yang ke-15 mengatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita akan melihat di tempat ini fungsi dari garam dan fungsi dari terang itu. Nah, kalau pada waktu dulu, zaman dulu, garam itu berfungsi bahwa garam itu memberi rasa. Selain dari memberi rasa, dia juga bisa mengawetkan daging dan mengawetkan juga ikan-ikan yang mereka tangkap. Nah, karena kita tahu pada zaman dulu itu belum ada namanya kulkas yang biasa untuk mengeringkan daging, ikan dan sebagainya. Oleh sebab itu, mereka menggunakan garam itu sebagai bahan pengawet makanan mereka, begitu. Dan garam itu juga sampai saat ini juga berguna seperti itu. Selain dari memberi rasa,
garam itu juga sebagai pengawet. Coba kalau kita lihat di kampung-kampung yang belum ada listrik, yang belum ada kulkas dan sebagainya, mereka menggunakan garam itu sebagai pengawet itu, teman-teman. Dan begitu juga dengan terang. Yesus menggambarkan dengan terang. Terang itu mereka gunakan sebagai penerang mereka. Kalau kita melihat pada saat ini, dulu itu digunakan sebagai pelita, tapi kita melihat sekarang ini ada cahaya, yaitu lampu. Kalau malam, lampu itu berfungsi untuk menerangi kita, begitu ya. Kalau seandainya lampu mati, pasti gelap dan nggak enak begitu, teman-teman. Nah, itu fungsi dari garam dan terang itu. Nah, sama halnya seperti garam membuat rasa makanan menjadi enak dan dapat mengawetkan daging dan ikan. Begitu juga dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus mempunyai peranan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, seperti yang sudah kita baca di dalam ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Garam mempunyai syarat, ia harus memelihara dan mempertahankan keasinannya. Memang garam seperti yang kita kenal mustahil dapat kehilangan keasinannya. Menurut ilmu kimia, sodium klorida adalah suatu senyawa kimia yang stabil, yang kebal hampir kepada setiap rangsangan. Namun demikian, kalau seandainya garam itu terkena kotoran, dia itu akan kehilangan kegunaannya, malahan berbahaya, bahkan tidak berguna, sebagai pupuk pun juga tidak berguna. Nah, berarti garam itu harus memiliki syarat, harus bisa selalu asin begitu seperti manfaatnya. Nah, teman-teman terkasih, demikian juga dengan sebagai kita orang Kristen. Hendaknya kita mempunyai garam itu di dalam diri kita. Kita bisa buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-50, saya akan membacakannya untuk kita semua. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, itu. Hendaklah kamu mempunyai garam dalam hidupmu. Hendaklah kita tetap memiliki garam di dalam hidup kita. Kita tetap memiliki garam di dalam kehidupan kita. Tetap berdampak, jangan sampai hambar begitu, teman-teman. Harus memiliki rasa, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Kalau kita melihat garam itu berdampak, garam itu memberi rasa, garam itu mengawetkan. Dan begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus berdampak di mana kita berada, kita juga harus memberi rasa, kita juga harus tetap mengawetkan. Nah, ini kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 35, itu di mana bahwa ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan Yesus menampakkan diri, selain ia menampakkan dirinya kepada perempuan yang bernama Maria, ia juga menampakkan dirinya kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Nah, kita melihat dari kedua murid ini, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka langsung memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, itu respon dari mereka ketika mereka melihat bahwa, ketika mereka merasakan dan ketika mereka melihat bahwa Yesus telah bangkit, mereka melakukan perbuatan, yaitu memberitakan, menceritakan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga harus menceritakan kebaikan Tuhan. Kita yang sebagai garam, tadi dikatakan kamu adalah garam dunia. Kita juga harus berdampak, sama seperti hal temanya kita. Teruslah menjadi garam dan terang di dalam situasi kondisi apapun. Kita tahu kondisi kita pada saat ini. Kita tahu bahkan pada saat ini kita juga udah nggak bersama-sama beribadah karena masalah wabah COVID ini. Tetapi kita mau tetap percaya, kita mau tetap mengandalkan Tuhan karena kita adalah garam dan terang bagi Tuhan di dalam dunia ini. Dan kita harus mencontohi apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, poin yang kedua yaitu terang dunia. Nah, melalui gambaran yang kedua, sama halnya tadi Tuhan Yesus menggambarkan garam itu dimiliki oleh semua orang, garam itu digunakan oleh semua orang. Nah, begitu juga dengan gambaran yang kedua, dengan adanya terang.
kamu, kita sebagai pengikut Kristus adalah terang, dan terang itu berasal dari Yesus. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita yang mengaku diri kita adalah terang, kita dapatkan terang itu yaitu dari Kristus sendiri. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12, dia mengatakan dia adalah terang dunia. Nah, kita mendapatkan terang itu dari Yesus itu sendiri. Dan Yesus menginginkan apa saja yang telah Ia berikan kepada kita, kita juga harus bisa mencontoh itu semua. Nah, di dalam situasi dan kondisi apapun teman-teman yang pada saat ini, saya harap kita semua tetap bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, bagaimana caranya? Tadi dikatakan bahwa kalau kita melihat garam itu berdampak, garam itu dapat mengawetkan, memberi rasa dan sebagainya di dalam perbuatan kita hari lepas hari. Nah, perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang dapat kita lakukan, kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari lingkungan keluarga kita. Mungkin kan kalau saat ini kita nggak bisa keluar rumah kita kan, karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Itu juga suatu hal yang harus kita taati begitu. Nah, di dalam perbuatan kita membagikan kasih itu melalui perkataan kita. Mungkin kita dengan keadaan seperti ini kita nggak suka ngomong hal-hal yang negatif, tetapi memberi motivasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa gunakan gadget kita loh teman-teman, ya kan? Saya yakin anak-anak SLG di tempat ini memiliki gadgetnya masing-masing, dan kita bisa gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk update status di sosmed dan sebagainya, tetapi kita bisa menelpon teman kita, menanyakan kabar, dan mungkin kita bisa mendoakan mereka, ya kan? Kita bisa gunakan apa saja sebagai alat. Nah, sangat luar biasa ketika orang-orang melihat kita dan mereka tertarik begitu, dan mereka mendekati kita dan mereka menanyakan dari mana terang itu. Dan sangat luar biasa itu teman-teman. Nah, begitu juga di dalam ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, teman-teman terkasih, terang yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-16 itu yaitu perbuatan-perbuatan baik kita. Yang dimaksudkan dengan perbuatan baik ialah segala sesuatu yang dikatakan dan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Artinya, manifestasi nyata dari iman Kristen yang memancarkan keluar dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Bukan hanya itu saja, perbuatan baik mencakup baik perbuatan kasih maupun perbuatan iman. Yang diungkapkan bukan hanya loyalitas kita kepada Allah, tetapi juga kasih sayang kita kepada semua manusia. Nah, biarpun dalam kondisi dan situasi seperti ini, kita mau tetap terus memancarkan garam dan terang dunia itu. Caranya adalah kita mendekatkan diri kita kepada sumber itu, yaitu Yesus Kristus. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri teman-teman, karena kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan dari sumber itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita bisa gunakan waktu kita dengan stay at home di rumah kita masing-masing. Kita bisa memperbanyak waktu kita untuk bersekutu di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak tinggal diam melihat setiap anak-anaknya berseru. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan oleh sebab itu sudah sebaliknya kita juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus berkati. Oke teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan pada saat ini yang sudah kita dengarkan, biarlah kita terus menjadi garam dan terang di dalam dunia ini dalam situasi apapun. Dan kita telah melihat bahwa bukti kasih Tuhan, Ia rela menderita gantikan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan bahkan darahnya yang tercurah di salib Golgota untuk menyelamatkan kita. Biarlah kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan darahmu kau selamatkanku.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk cinta-Mu. Dan kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memberi rasa dimanapun kami berada, yang berdampak dan senantiasa memberikan terang di dalam kehidupan setiap orang yang ada bersama-sama dengan kami, Bapa. Kami menyadari Tuhan, kami secara manusia kami tidak mampu. Kami memiliki pikiran yang terbatas, kekuatan yang terbatas, tetapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memampukan kami untuk menjalankan tugas-Mu, untuk menjadi garam dan terang, walaupun di dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Abang ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak SLG dimanapun berada. Mbak berdoa Tuhan, biarlah secara iman kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Tapi juga ingin berdoa Tuhan, jika ada anak-anak SLG yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, kami minta uluran tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan mengangkat segala bibit penyakit yang ada dalam tubuh mereka ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang dimanapun berada Tuhan, terkhusus Tuhan dengan wabahnya COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah berserta bersama-sama dengan kami. Engkau Allah menjaga kami, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pengurus-pengurus SLG ini ke dalam tangan Engkau. Engkau memberkati Ibu Yusuf, Engkau memberkati Mbak Arum, Engkau memberkati Porasel, Engkau memberkati Jason, Dewi, Dev, dan semuanya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami terbatas, dan kami menyerahkan doa kami ini yang terbatas hanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang akan menyempurnakan doa kami ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, saya berharap bahwa komunitas SLG akan menikmati berkat dimanapun kalian berada. Seperti firman Tuhan katakan, jadikan dirimu menjadi garam dan terang. Dan biarlah dimanapun kita berada dalam situasi pandemi ini, kita tetap menyemangati diri kita bahwa aku adalah garam dan terang. Dimanapun kita berada, membawa obor keselamatan bagi semua orang. Anak-anak SLG yang dikasih Tuhan, ini mungkin perdana untuk kita mengadakan ibadah online, tetapi biarlah ini menjadi satu langkah maju untuk kita menikmati kasih Tuhan bersama-sama. Jangan kemana-mana dan jangan di mana-mana. Duduk menikmati kasih dan anugerah Tuhan melalui komunitas SLG. Jadi untuk minggu-minggu ke depan, sebelum gereja dimulai bersama-sama untuk kita beribadah bersama, bergabung, kita akan menikmati ibadah ini setiap hari Minggu melalui ibadah online. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai setiap kami sekaliannya. Tuhan, terima kasih untuk tim hari ini yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi komunitas SLG. Tuhan berkati dengan melimpah. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan Tuhan memakai mereka lebih lagi untuk menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. SLG dimanapun mereka berada, ketika mereka di rumah,
ketika mereka sedang menikmati acara santai, ketika mereka sedang menikmati kemurahan Tuhan, biarlah mereka menikmati renungan ini Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap hal yang dikerjakan oleh anak-anak SLG. Kami yakin, kami beriman, kami percaya segala hal yang dikerjakan dibuat Allah berhasil. Terima kasih ya Tuhan, tuntun setiap langkah kami, tuntun setiap iman kami, tuntun setiap hati kami, untuk kami selalu berjalan di dalam kasih dan anugerah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puja dan kami muliakan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu dan menikmati kasih Tuhan.